Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agni Dikastiani dari Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Kualifikasi dan Kodifikasi Penyakit. Pada tugas kali ini, saya akan menjelaskan tentang diagnosis masuk, diagnosis utama, diagnosis sekunder yang terbagi menjadi dua, yaitu komplikasi dan komorbid. Yang keempat yaitu tindakan dan prosedur, dan yang kelima yaitu pemeriksaan lanjutan. Pada penugasan kali ini, saya akan mengambil sebuah kasus pada pasien yang memiliki gejala sering mual dan rasa terbakar di dada. Nah, gejala-gejala ini yang dinamakan sebagai diagnosa masuk. Diagnosa masuk adalah keluhan pada pasien akibat gejala-gejala yang dialaminya sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Jadi, diagnosis masuk pada pasien kali ini yaitu mual dan heartburn atau rasa terbakar di dada. Setelah pasien tersebut menyebutkan gejala-gejala tersebut dan dijadikan sebagai diagnosa masuk, pasien dilakukan pemeriksaan fisik atau anamnesis oleh seorang dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, pasien juga ternyata sering mengalami rasa pahit di mulut, rasa sakit saat menelan, regurgitasi, serta batuk yang kronis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien tersebut mengalami GERD. GERD ini yang dijadikan sebagai diagnosis utama. Diagnosis utama adalah diagnosis final yang akan dijadikan sebagai acuan untuk pengobatan dan prosedur yang akan dilaksanakan. Pada kasus kali ini, pasien mengalami GERD. Karena pasien yang lalai dan tidak pernah mengobati penyakit tersebut, pasien ini mengalami komplikasi yaitu berupa esofagitis. Esofagitis ini merupakan diagnosis sekunder komplikasi yang artinya penyakit yang terjadi akibat penyakit lainnya. Esofagitis yaitu peradangan pada kerongkongan. Ternyata setelah diperiksa kembali, pasien juga sering mengalami kecemasan berlebih atau anxiety. Anxiety di sini merupakan komorbid, yaitu penyakit bawaan. Karena anxiety ini GERD pada pasien sering kambuh. Setelah mengetahui diagnosis utama, komplikasi serta komorbid pada pasien, dokter melakukan tindakan atau prosedur. Tindakan atau prosedur ini yaitu tindakan oleh seorang dokter atau tenaga medis untuk dilakukan pengobatan serta tindakan untuk pemulihan pada pasien. Pada kasus GERD ini, pasien dilakukan yaitu proses bedah untuk memperkuat katup antara lambung dan esofagus yang dinamakan sebagai fundoplikasi. Yang kedua yaitu pasien diberikan obat penetral asam lambung, serta karena pasien juga mengalami comorbid anxiety yaitu kecemasan berlebih, pasien juga melaksanakan terapi CBT. Terdapat juga pemeriksaan penunjang pada pasien. Pemeriksaan penunjang ini yaitu pemeriksaan oleh dokter untuk mengetahui diagnosis final pada pasien. Pada kasus GERD kali ini, pasien dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu berupa endoskopi, yaitu penglihatan pada perut, bagian lambung, serta bagian esofagus. Yang kedua yaitu rongsen pada tubuh pasien agar terlihat bagaimana keadaan yang ada di dalam tubuh pasien. Yang ketiga yaitu uji PPI. Uji PPI ini dilakukan untuk uji terapis empiris pada pasien yang dilaksanakan selama 8 minggu dengan dosis 1 kali sehari. Yang keempat yaitu monitoring pH esofageal. Ini dilakukan apabila uji PPI di dalam dosis ganda. Yang kelima yaitu monitor esofageal. Monitor esofageal ini dilakukan untuk pemeriksaan penunjang pada kasus GERD. Sehingga setelah melakukan pemeriksaan serta prosedur yang telah dilakukan oleh
tenaga kesehatan, pasien ini terdapat diagnosis akhir. Diagnosis akhir ini yaitu diagnosis final pada pasien dan penyakit yang dialaminya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien kali ini yaitu menderita GERD atau kenaikan asam lambung serta komplikasi esofagitis yaitu peradangan pada kerongkongan. Tetapi dapat disimpulkan bahwa pasien ini mengalami GERD. Sekian penjelasan dari saya mengenai diagnosis masuk, diagnosis utama, diagnosis sekunder, komplikasi, komorbid, tindakan serta prosedur dan pemeriksaan penunjang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.